Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armanita dari kelompok 5. Ingin menyampaikan materi tentang perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah kumpulan konsep ekonomi yang menggunakan untuk menjelaskan pola dan manfaat perdagangan antara negara-negara. Ada beberapa teori yang telah dikembangkan untuk menjelaskan fenomena perdagangan internasional. Berikut ini adalah beberapa teori perdagangan luar negeri. Yang paling penting, teori keuntungan komparatif absolute advantage dikemukakan oleh ahli Skotlandia Adam Smith. Dikatakan bahwa sebuah negara seharusnya memproduksikan, mengekspor barang dan jasa yang dapat diproduksi dan biaya absolut yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Teori hitungan komparatif dikemukakan oleh ahli ekonomi David Ricardo, mengatakan bahwa sebuah negara seharusnya memproduksi dan mengekspor barang dan jasa yang memiliki biaya peluang produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, meskipun negara tersebut memiliki keunggulan absolut dalam semua barang. Memperkenalkan konsep keuntungan komparatif untuk menjelaskan perdagangan internasional. Teori faktor-faktor produksi dikembangkan oleh Eli Hexer dan Bertil Ohlin, menekankan peran faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal, dan tanah dalam menentukan keuntungan perdagangan. Negara akan mengkhususkan diri dalam produksi barang yang menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki secara relatif melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selatur Kembali di sini kita melanjutkan pembahasan tentang kami, yaitu teori siklus hidup produk atau product life cycle theory. Dikembangkan PMO karena mengatakan bahwa pola perdagangan internasional dipengaruhi oleh siklus hidup produk, di mana negara-negara akan mengimpor produk baru yang menjadi produsen dan mengekspor produk tersebut, dan akhirnya menjadi importir produk tersebut saat produk sudah tua. Selanjutnya, teori dampak internalisasi atau internalization theory dikemukakan oleh Oppenheimer, menyatakan bahwa perusahaan multinasional cenderung melakukan investasi langsung di luar negeri untuk menginternalisasi keuntungan yang mungkin tercapai. Saya akan menjelaskan tentang teori agent dan prinsipal beserta teori barriers to entry. Teori agent dan prinsipal berkaitan dengan perdagangan dan investasi internasional. Teori ini mencoba menjelaskan hubungan antara agent, perusahaan anak, dan prinsipal, perusahaan induk dalam konteks perusahaan multinasional. Teori barriers to entry menjelaskan peran hambatan dalam masuk perdagangan internasional, baik dalam bentuk penghambatan tarif maupun non-tarif. Teori-teori ini menjelaskan wawasan yang berbeda mengenai dinamika dan keuntungan yang dapat diperoleh melalui perdagangan internasional. Seringkali, kombinasi dari beberapa teori ini diperlukan untuk menjelaskan fenomena perdagangan yang kompleks di dunia nyata. Selanjutnya yaitu pengertian dan jenis-jenis ekspor. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean merupakan suatu daerah yang milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara, juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada dalam zona ekonomi eksklusif. Arti ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir.
Eksportir sendiri merupakan kegiatan badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar tentunya dapat melibatkan Bea Cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Aktivitas ekspor biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang besar dan kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelebihan produksi barang tersebut untuk selanjutnya dapat dikirim untuk dijual di luar negeri. Saat melakukan kegiatan ekspor, maka negara tersebut akan menerima pemasukan yang biasa disebut dengan devisa. Semakin sering suatu negara melakukan ekspor, maka akan semakin besar pula keuntungan devisa yang diperoleh. Menurut para ahli, dapat didefinisikan sebagai kegiatan perdagangan internasional yang melibatkan pengiriman barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk dijual atau digunakan dalam kegiatan ekspor. Negara pengirim umumnya menghasilkan pendapatan dari penjualan barang atau jasa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Menurut David Ricardo, seorang ekonomi ternama, ekspor adalah salah satu cara bagi negara untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional. Sementara itu, para ahli perdagangan internasional lainnya seperti Adam Smith, John Stuart Mill juga mengemukakan pendapat serupa bahwa ekspor memiliki peran penting dalam meningkatkan perdagangan dan ekonomi suatu negara. Jenis-jenis ekspor. Ada beberapa jenis ekspor, yaitu 1. Ekspor barang, yaitu jenis ekspor yang melibatkan pengiriman barang dari suatu negara ke negara lain untuk dijual atau digunakan. Kedua, yaitu ekspor jasa. Ekspor jasa adalah jenis ekspor yang melibatkan kegiatan ekspor jasa seperti jasa konsultasi, jasa keahlian laknis, atau jasa perbankan. Ketiga, yaitu ekspor komoditas. Jenis ekspor yang melibatkan pengiriman barang-barang komoditas seperti hasil pertanian, perikanan, dan pertambangan. Keempat, yaitu ekspor manufaktur. Jenis ekspor yang melibatkan pengiriman barang hasil produksi manufaktur seperti kendaraan, mesin, elektronik, dan sejenisnya. Kelima, yaitu ekspor layanan. Jenis ekspor yang melibatkan penyediaan layanan seperti pariwisata, pendidikan, dan perangkat lunak atau software. Tujuan impor. Tujuan adanya kegiatan impor tentunya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan impor juga merupakan bentuk komunikasi atau kerjasama pada setiap negara. Berikut ini beberapa tujuan kegiatan impor. Memenuhi kegiatan dalam negeri, memperkuat posisi neraca pembayaran, mengurangi pengeluaran devisa ke luar negeri. Contoh kebijakan ekspor dan impor. Dalam perdagangan internasional, terdapat beberapa kebijakan dalam kegiatan ekspor dan impor barang. Berikut ini kebijakan ekspor dan impor. 1. Politik dumping. Politik dumping merupakan sebuah kebijakan di mana suatu barang diekspor dan dijual di luar negeri dengan harga yang lebih murah agar dapat menguasai pasar tersebut. 2. Tarif. Tarif merupakan pajak yang dikenakan pada objek atau barang yang akan masuk ke wilayah suatu negara. 3. Kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas merupakan perjanjian antar kedua negara yang tidak membuat peraturan apapun terhadap kegiatan jual beli. Pembatasan impor atau impor kuota. Pembatasan impor dilakukan jika suatu negara mengalami peningkatan dalam proses produksinya. Subsidi ekspor merupakan kebijakan dari pemerintah yang dilakukan guna mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik. Tujuan ekspor: 1. Mengendalikan harga produk. 2. Mengembangkan devisa negara. 3. Memperbanyak lapangan kerja. Adapun pengertian impor merujuk pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas.